sampai hari ini. Kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menolong kami, bahkan Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang boleh kami terima. Kami yang tidak layak ini Tuhan, tetapi Tuhan Yesus melayakkan setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau jamah setiap hati kami, pikiran kami, apapun yang kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami, biar kami paham mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat yang ada di tempat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Bapak bibir hamba-Mu, Engkau berikan hikmat ketika hamba menyampaikan, Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama kita katakan amin. Kemudian saya persilakan dimulai. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Mana senyuman? Ini senyuman. Lemas ya. Lemas. Oke. Kita bersyukur hari ini ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Bukan sesuatu hal yang baru, bahkan seluruh dunia juga ikut merayakan kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Dan saya rasa ya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu hal perayaan biasa, tetapi saya ketika saya dipercayakan ini, saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, saya juga mau mengalami sesuatu gitu. Karena ini bukan hari-hari pada umumnya gitu. Karena yang kita jalani hari-hari Minggu seperti biasa, kayak ya mungkin beberapa dari kita merasakan bahwa ya sekedar rutinitas kita, tetapi hari ini harusnya kita merasakan lebih wow lagi, karena nggak setiap minggu kita merayakan seperti ini. Ya, ini satu kali dalam satu tahun, dan ini bukan hal-hal biasa lagi, tetapi saya mau supaya kita juga merasakan ada sesuatu hal yang mau kita dapatkan hari ini. Ya, mungkin kalau orang-orang yang benar-benar komitmen yang mungkin dia akan puasa dari beberapa hari lalu supaya dia boleh merasakan, tapi nggak semua orang juga melakukan seperti itu. Cuman kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini tema ya Yesus naik ke surga. Ya, itu tidak asing lagi di telinga kita, bahkan kita juga, oh ya udah, Yesus naik ke surga. Mungkin sebatas itu kah? Atau ada sesuatu, apa yang mau kita cari tahu, apa yang mau kita simak tentang kenaikan Yesus ke surga ini? Sesuatu hal apa? Atau rasa penasaran apa yang terbenak dalam pikiran kita? Ya, tetapi saya mengangkat tema kecil, pergi untuk kembali. Terlalu dramatis, terlalu drama, tetapi memang itu faktanya. Ya, Yesus pergi ke surga dan dia akan kembali di waktu Tuhan. Ya, Tuhan sudah merencanakan itu semua, dan skenario-nya Tuhan itu sudah teratur, ya, sudah teratur. Ya, harusnya hidup kita juga seperti itu. Ya, visi misinya Tuhan semua sudah terlaksana. Makanya lanjut, yang perlu mau kita lihat sebelum kita membaca lebih jauh lagi, ini hanya garis-garis besarnya, tetapi saya mau kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, ya, pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dibuka Alkitabnya, karena ini hanya garis-garis besarnya saja yang mau nanti saya jelaskan. Nanti dilanjutkan di Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan membaca karena ini sangat bersinambungan, ya. Yang sudah dapat katakan amin. Kok cuma satu orang ya? Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Sekali lagi, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke,
Yang ayat pertama laki-laki, yang membaca ayat kedua perempuan, dan begitu seterusnya. Dengan suara yang besar, dengan suara yang lantang. Itu mulai dari Kisah Para Rasul dulu. Kita akan membaca Kisah Para Rasul, nanti menyusul Lukas. Mulai dari laki-laki. Ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Ayat 6 sampai 11 bergantian. Maka bertanyalah Ya, betul. mereka yang berkumpul di situ, Tuhan Bukan melakukan kau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Ayat ke-7 perempuan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia tidak disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap terlalu, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Sekarang kita akan membuka Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ini kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang lebih besar lagi, dengan suara yang penuh semangat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sekali lagi saya mau baca ada dua hal yang berbeda ya di kitab ini. Apa yang tertulis di Injil Lukas sama di Kisah Para Rasul ada dua hal yang perlu kita pahami ya. Di ayat yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turut ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di Lukas mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lanjut fotonya. Ketika Yesus ke surga, tanda bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya selama ia berada di dunia ini. Betul? Ia tuntaskan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus sehingga ia bangkit dari kematian itu dan mengalahkan maut. Dan ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus terangkat ke surga, itu bukti kemenangan. Itu bukti kemenangan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Amin. Amin. Itu adalah janji. Itu adalah janji yang sampai hari ini kita pegang. Itu adalah janji yang sampai hari ini kita tidak boleh lepas. Kenapa? Janji itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengimani firman Tuhan. Itu adalah janji. Kalau kita tidak memegang janji itu, kalau kita tidak mengimani janji itu, kita tidak dapat menerima ini. Kita tidak dapat menerima ini. Ya. Satu hal yang mau saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga,
itu tanda bahwa dia telah mengalahkan dunia ini. Itu tanda kemenangan dia atas dosa-dosa yang manusia perbuat. Ya, ya memang dia kembali kepada Bapa, tetapi dia kembali bukan berarti meninggalkan kita sebagai umat percaya. Dia kembali ke surga bukan berarti dia tidak peduli lagi kepada kita, tetapi ada satu janji di sana. Dia akan menyediakan, dia akan memberikan sesuatu kesempatan yang luar biasa sampai hari ini akan kita terima, yaitu tempat di mana di surga. Ya, Tuhan tidak akan menyediakan tempat ke neraka bagi setiap kita. Saya percaya itu. Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan ke jalan yang benar. Amin. Enggak, saya percaya Tuhan tidak akan menciptakan kita supaya kita masuk neraka. Saya percaya itu. Tetapi kalau memang itu sudah pilihan kita, kalau memang itu sudah kemauan kita, ya, semua pilihan ada di tangan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa janji ini harus kita pegang. Janji ini harus kita imani bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti sudah tiba waktunya Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Ketika saya mempelajari bahwa luar biasa, siapa sih yang nggak mau ke surga? Ya, kalau hari ini, kalau sudah pasti saya naik ke surga, saya mau. Tetapi ada saatnya, mungkin belum saatnya, tetapi saya percaya bahwa ketika Tuhan datang, pastikan bahwa kita sudah siap. Amin. Ya. Kenaikan Yesus ke surga tanda bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya, seperti yang saya katakan tadi. Selama berada di dunia ini, ia tuntaskan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus, sehingga ia bangkit dari kematian. Ya, saya sudah kasih tulisan warna-warna merah, hijau itu menandakan bahwa itu harus kita ingat, itu harus kita cermati. Bangkit dari kematian itu dan mengalahkan maut, dan ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Kalau kita percaya, kalau kita imani sampai hari ini, saya percaya bahwa kita juga akan bersama-sama dengan Bapa. Ini bukan suatu kata-kata yang enak kita dengar, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, menuju ke sini ini banyak proses. Ya, menuju ke sini ini banyak proses, banyak lika-lika hidup kita yang harus kedagingan kita saja kayak bagaimana ya? Sulit untuk kita. Kenapa? Karena terlalu enak dunia ini. Terlalu enak kita menikmati dunia ini. Prosesnya Tuhan itu cukup panjang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nanti kita akan membahas lebih lagi. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan Yesus sebelum naik ke surga dan berapa banyak yang menyaksikannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus sudah bangkit dari kematiannya, dia nggak langsung naik ke surga. Menunggu 40 hari. Dan menjadi pertanyaannya, selama 40 hari itu Yesus kemana aja ya? Yesus cuma ada yang tahu. Yesus kemana saja selama 40 hari? Halo? Kemana? Iya, betul. Ia menampakkan dirinya kepada beberapa murid-muridnya, dan di Korintus di sini menjelaskannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 5 dikatakan sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ya, dia nggak langsung naik ke surga. Ini perlu kita pahami. Yesus tidak langsung naik ke surga. Di situ dikatakan bahwa 40 hari. Ya, 40 hari menunggu Yesus naik ke surga. Tetapi sebelum itu, pertama-tama sekali ia menampakkan dirinya ke Maria, orang-orang saat itu, kepada murid-muridnya. Bahkan dia menampakkan dirinya kepada orang-orang ini, 5.000 orang. Ya, tetap di situ juga dia sempat mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan amanat agung. Ya, untuk melakukan amanat agung. Nanti kalau teman-teman membaca lebih jelas lagi itu, sebelum Tuhan Yesus naik, amanat agung itu Tuhan sampaikan sebelum dia naik ke surga. Ya, ada yang bisa baca amanat agung?
Matius pasal 28 ayat 20 sampai ayat 19 sampai 20. Satu orang yang membaca dengan suara yang bisa. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dengan suara yang besar. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menyampaikan kepada murid-muridnya tentang amanat agung ini. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bersama murid-muridnya. Ya, yang katakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tetapi murid-muridnya saat itu belum ngeh. Apa sih maksud Tuhan ini? Ada dari beberapa di antara mereka tidak mengerti. Nanti di pasal-pasal selanjutnya mereka akan terheran-heran. Kenapa? Dan apa? Nah, ketika mereka mengetahui ini, ketika Tuhan Yesus sudah naik, oh ini yang disampaikan Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengatakan ini saat itu, murid-muridnya dan orang-orang saat itu tidak mengerti apa itu amanat agung, apa itu melaksanakan. Memang kita tahu murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan melayani bersama, tetapi walaupun mereka sedekat itu, tetapi mereka belum paham. Ya, jangan-jangan juga kita seperti itu. Kita sudah merasa terlalu dekat, tetapi kita tidak tahu apa-apa. Kalau kepada saudara kita, mungkin kita kenal dia, kita tahu dia siapa, tetapi kita tidak paham dia ini siapa. Dia dari mana? Sebenarnya dia seperti apa? Nah, sama Tuhan juga seperti itu. Kita tahu dia Yesus, kita tahu dia adalah juru selamat, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya. Wah, ketika saya baca itu kayak, iya, saya menyadari bahwa sampai hari ini saya tahu betul firman Tuhan ini saya tahu, tetapi kenapa sulit untuk dilakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus banyak belajar dari murid-murid Yesus. Ini adalah bukan sekedar firman, tetapi ini adalah untuk kita sampai hari ini. Kita sebagai orang-orang percaya harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus menjalankan visi misinya Tuhan. Ya, kalau zaman-zaman itu Tuhan tegaskan kepada murid-muridnya, hari ini Tuhan tegaskan bagi setiap kita. Lanjut. Lalu kenapa orang berbondong-bondong ke Betania, yaitu dekat Yerusalem? Dikatakan di situ kalau teman-teman mencari tahu. Ya, yang pertama ini saya buat ya. Ini kemungkinan besar yang orang-orang alami saat itu. Ya, yang pertama mereka terheran-heran dengan mukjizat-mukjizat yang Yesus perbuat. Saya berpikir seperti ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus kan menampakkan dirinya ke 5.000 orang ya, selain daripada murid-muridnya, dan yang bisa jadi ada orang-orang selain murid-muridnya. Saya percaya bahwa mereka sebanyak orang itu, saya percaya bahwa mungkin nggak semua juga mereka percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin karena yang pertama tadi mereka terheran-heran dengan mukjizat-mukjizat yang Yesus perbuat. Selama Yesus di dunia ini, dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Dan mereka terheran-heran dengan itu. Apalagi ya, yang bumnya itu kebangkitannya. Rasa penasaran mereka, kok ada ya? Dia ini manusia biasa atau dia ini alien atau dia ini siapa sih sebenarnya? Kok dia sudah mati bangkit lagi? Saya merasa bahwa mungkin mereka ini terheran-heran. Makanya mereka berbondong-bondong. Ya, kita juga sampai sehari ini begitu. Kalau ada yang bertengkar di jalan, pasti kita kepo juga kan. Apa itu? Apa yang mereka lakukan? Waduh, diadakan aja, aku tahu tadi aku videoin biar viral. Gitu-gitu kan sampai zaman sekarang. Dikit-dikit video, dikit-dikit. Rasa kepo manusia sampai hari ini itu, waduh, nggak terkalahkan. Hal-hal kecil aja dibuat konten supaya viral. Ya. Nah, saya merasa juga bahwa mereka juga saat itu, hari-hari itu, mereka terheran-heran karena mukjizat yang Tuhan perbuat. Wah, saya mau datang, mau lihat, siapa tahu ada mukjizat yang Tuhan
yang rasa kepo manusia sampai hari ini tuh tidak bisa diragukan lagi. Nah, kadang-kadang juga saya seperti itu ya. Tapi itu harus dikurang-kurangin karena itu nggak terlalu baik. Ya, kalau di kantor itu karena mungkin kan cuma saya yang belum nikah ya. Situ kan ibu semua. Kadang kalau mereka cerita, untung aja Uni tipe orang yang kalau ada orang yang cerita banyak, aku capek sendiri mendengarnya. Jadi aku juga mikir, bagus juga begini ya. Jadi aku nggak masuk ke dalam dosa. Itu tidak baik ya. Kadang-kadang kita dibilang cuek itu ya nggak apa-apa. Yang kedua itu mereka terheran-heran dengan kebangkitannya seperti yang saya katakan tadi. Mereka terheran-heran karena di zaman itu tidak ada yang meninggal bangkit kembali, ya. Tidak ada yang meninggal bangkit kembali. Adapun yang bangkit kembali itu karena Yesus yang membangkitkan, ya. Makanya mereka, wow, saya mau datang kepada Tuhan supaya saya menerima berkat itu. Saya mau datang kepada Tuhan supaya saya menerima mukjizat itu. Saya mau datang kepada Tuhan biar saya langsung melihat mukjizat yang Tuhan perbuat itu. Saya percaya bahwa ini berbicara tentang Yesus selama di dunia ini. Ketika mereka melihat itu semua, saya langsung kayak sebanyak itu mungkin ketika Yesus berbicara kan nggak pakai apa namanya ini mikrofonnya, nggak pakai mic. Bagaimana ya orang-orang bisa mendengar itu? Bayangin 5.000 orang loh, kita aja cuma beberapa ini terus berbicara tanpa mic itu pasti nggak kedengaran. Tetapi kenapa mereka masih? Kalau aku itu gini, kalau saya sendiri, kalau saya udah melihat orang banyak mau masuk ke situ, itu saya malas, benar. Saya udah capek duluan. Nah, aku udah capek melihat begini juga banyak orang. Tetapi orang-orang saat itu nggak seperti itu, ya. Mereka nggak seperti, malah mereka mau paling depan, pasti mereka akan ini lebih semangat lagi. Kenapa? Ya, ada beberapa faktor yang mau mereka cari tahu. Yang ketika penasaran dan mereka mau melihat sendiri apa benar berita yang mereka dengar, dan hanya sebatas informasi yang mereka ingin melihat mukjizat. Nah seperti ini. Karena kan sebanyak itu pasti mereka tidak akan mendengar secara langsung ya. Mereka pasti hanya akan mendengar berita-berita. Oh, tadi Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini loh. Tadi Tuhan Yesus telah bangkit loh. Nggak semua orang akan percaya. Nah, karena rasa penasaran mereka, rasa kepo mereka, saya percaya bahwa makanya mereka juga berbondong-bondong datang. Saya percaya itu. Terus yang keempat itu karena memang mereka merasakan karya Allah di dalam kehidupan mereka. Dan di balik itu semua, ya ada juga orang yang seperti ini. Karena memang dia punya iman, karena memang dia percaya kepada Yesus Kristus, Yesus yang telah bangkit. Dia imani itu. Oh, ada keselamatan di sana. Karena saya percaya bahwa nggak semua yang hadir di sana juga menikmati hadirat Tuhan, ya. Begitu juga dalam perkumpulan organisasi. Nggak semua yang datang itu karena dia rindu, ya. Saya bukan ngecas, tetapi memang ada beberapa, ya. Tetapi saya mau supaya kita ada di tengah-tengah ini, karena memang mereka merasakan karya Allah di dalam hidup mereka. Saya mau dan kita mau supaya kita merasakan ini, karya Allah di dalam hidup kita. Lanjut. Ayat 6, maka bertanyalah mereka. Bermunculah di situ, saya udah garis merah. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan untuk Israel? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kemarin saya cari-cari. Tuhan itu selama dia di dunia ini dia sekitar 30 Masehi. Ya. Karena ini saat itu kan Lukas tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Menurut yang saya cari, Lukas tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tidak bersama dengan murid. Dia tidak termasuk bersama 12 murid-murid itu. Terus saya cari tahu tahun berapa sih Tuhan ini datang. Ternyata saya cari itu 30 Masehi. Sedangkan Injil Lukas ini ditulis sekitar 80 atau 85 Masehi. Nah,
pertanyaan dalam pikiran saya kemarin, tapi kok bisa ya Lukas menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus ini? Kok bisa? Sedangkan Yesus selama dia berada di dunia ini 30 Masehi. Sedangkan suratnya, Injilnya ini tercatat 80 sampai atau 85 Masehi. Bayangkan jaraknya itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Sejauh jarak itu kok bisa ya Lukas menulis surat ini? Kok dia bisa menceritakan kebangkitan Yesus? Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar ini? Apa yang terbenam di dalam pikiran kita? Nah, ternyata tadi kita sudah bacakan sebelumnya bahwa Lukas ini mengambil data-data itu pada orang-orang yang masih hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Nah, dia mengumpulkan data-data itu, dia mencatat, dan saya percaya bahwa juga Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan Lukas. Ya, karena kalau secara logika Tuhan Yesus, Lukas kan tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kenapa dia bisa mencatat Injil ini? Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu karena tidak. Tetapi menurut yang saya cari bahwa dia itu mengambil data-data itu kepada orang-orang yang masih hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Itu karena dikatakan tadi bahwa yang masih ada, ya masih hidup, karena Lukas ini selain kitab Lukas Injil Lukas yang dia tulis, Kisah Para Rasul yang nulis juga Lukas, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, itu harus ketahui bahwa Kisah Para Rasul itu yang menulis itu bukan Paulus, ya, itu bukan Paulus, itu Lukas. Nanti saya tanya sih, saya tanya, soalnya ini menarik. Kalau untuk saya sendiri saya menarik, ya, supaya teman-teman juga tidak lupa. Oke, hanya kita berbicara tentang kontekstual, ya teman-teman juga tahu. Ya, terus ayat ke-6 di situ dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Dikatakan di sini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini perkataan orang-orang saat itu yang mereka pikirkan, oh setelah nanti Tuhan bangkit ini, Tuhan akan membangun kerajaan untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, supaya kerajaannya akan semakin besar. Itu yang mereka pikirkan. Itu yang manusia pikirkan, kemewahan, keindahan. Padahal perlu diketahui, bukan itu rencana Allah. Bukan kerajaan di dunia ini yang Tuhan mau bangun, tetapi kerajaan di surga. Ketika saya baca itu, oh ini ya, sifat tabiat manusia itu ini. Akan memandang keindahan, akan memandang kemewahan. Tetapi Yesus langsung patahkan saat itu. Dia, ini menurut tafsiran, karena memang di situ dia tidak mengatakan langsung, bahwa dia tidak akan membangun kerajaan di dunia ini. Ya, kalau dia membangun kerajaan di dunia ini, itu hanya kenikmatan dunia. Ya, tetapi dikatakan di situ bahwa ia akan membangun kerajaan di sorga, bukan di dunia ini. Ya, karena manusia identik dengan kemewahan, manusia identik dengan keindahan, manusia identik dengan keenakan. Nah, terus ayat yang ke-7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Manusia terlalu kepo, mereka bertanya lagi kepada Tuhan. Jadi kapan Tuhan? Kapan kamu akan membangun kerajaan itu? Kapan kamu akan memulihkan kerajaan itu? Ya. Tetapi Tuhan katakan di situ, ini loh, dengan tegas Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya. Apa yang menjadi rencana Allah, itu manusia tidak akan mengerti. Ya. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa skenario-nya Tuhan itu sudah ada. Ya, manusia tinggal menjalankan. Ya. Ini adalah manusia-manusia yang kepo. Seperti yang saya katakan tadi, mereka datang dengan rasa penasarannya, dia apa yang dilakukan Tuhan, kerajaan apa yang mau dibangun. Padahal Tuhan, Yesus langsung katakan bukan itu yang akan dia lakukan. Wah, apakah mereka
nggak merasa bagaimana itu mendengar itu, ya mungkin bisa kita katakan bahwa ada orang-orang saat itu tersinggung juga, ya. Lanjut. Ini ayatnya ke-8. Nah, ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingat, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kata kuasa di sana dunamis. Ya. Kata kekuasaan ini bukan kekuasaan yang manusia mau dapatkan. Ya. Kalau kekuasaan di dunia ini yang mau manusia terima supaya dia punya tahta, supaya dia dihormati, itu adalah kekuasaan. Supaya dia dihormati, supaya dia punya tahta, supaya dia bisnis besar. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan maksud di sini, kuasa di sini. Bukan kuasa kenikmatan, tetapi ada kuasa yang membuat kita akan mengalami damai sejahtera. Yang menurut KBBI, kemampuan atau kesanggupan, kekuatan dan pengaruh. Dengan demikian di dalam diri para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dan masa sekarang pada umumnya akan potensi memiliki kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melakukan mukjizat serta berbuat kebaikan dengan penuh kebijakan untuk menjadi saksi Kristus jika Roh Kudus turun atas mereka. Ini kuasa yang Tuhan maksud, bukan kuasa tentang kehebatan di dunia ini. Tidak, itu hanya manusia yang pikirkan. Tetapi kuasa yang Tuhan maksud ini kekuatan, kemampuan, kesanggupan dalam hal apa? Ketika murid-muridnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjalankan amanat agung itu supaya murid-murid Yesus dan supaya kita sekarang dimampukan dan diberikan kekuatan. Itu kuasa yang Tuhan maksud, bukan tentang kuasa yang ada di dunia ini supaya kita berhak atas orang itu, supaya kita ada di atas orang itu, bukan itu. Lanjut. Nah, kenapa saya menyuruh kita tadi membaca dua kitab, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul? Ada dua hal yang berbeda tadi. Kalau di Kisah Para Rasul mengatakan kalau Roh Kudus turun atas kami, tetapi kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara memperhatikan, sedangkan di Lukas mengatakan berkat, Tuhan memberkati. Sebelum dia naik, Yesus memberkati orang-orang saat itu. Ada dua hal yang tidak tercatat di Kisah Para Rasul, namun tercatat di Lukas. Ada yang tercatat di Lukas, namun tidak tercatat di Kisah Para Rasul. Ini dia yang membedakan. Tadi kalau yang di Kisah Para Rasul di situ dikatakan Roh Kudus. Kalau di Lukas itu dicatat bahwa akan memberkati. Ini memberkati berarti mengucap berkat atau menyampaikan kasih karunia Allah kepada seseorang. Dalam budaya Yahudi ini sangat penting. Memberkati berarti menyerahkan seseorang kepada kebaikan dan perlindungan Tuhan. Saat secara rinci kita tahu bahwa Yesus memberkati murid-muridnya dengan damai sejahtera, penyertaan dan harapan akan penggenapan janjinya, memberi damai, kekuatan, dan keyakinan bahwa mereka tidak ditinggalkan walaupun secara fisik Yesus tidak bersama mereka lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di sini di Lukas ini mengatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberkati orang-orang saat itu. Dan berkat yang dimaksud di sini yaitu memberikan damai, kekuatan, dan keyakinan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan walaupun secara fisik Yesus tidak bersama mereka lagi. Mungkin Tuhan akan pergi ke surga, ya, tidak bersama-sama dengan murid-muridnya saat itu. Secara fisik mereka berpisah, tetapi Tuhan dari surga akan melihat dan menyertai murid-muridnya, dan bahkan kita sampai hari ini. Tetapi yang di Kisah Para Rasul berkata seperti ini. Lanjut. Ini dua hal yang berbeda. Kalau fungsi Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, Yohanes pasal 14 ayat 16 seperti yang saya bahas di 2 minggu lalu, yang saya membahas di mana sini juga, memberikan kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 yang kita baca tadi,
mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 26. Tujuannya untuk melengkapi dan memperlengkapi murid-muridnya untuk pelayanan dan misi. Nah, kalau Roh Kudus ini untuk memperlengkapi pelayanan murid-muridnya. Seperti yang kita bacakan tadi. Untuk apa? Menjalankan amanat agung tadi yang saya sampaikan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Memberkati sama Roh Kudus itu berbeda. Itu yang perlu kita tahu. Dan tercatat di Lukas sama yang di Kisah Para Rasul. Ya. Pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, pencurahan Roh Kudus itu nanti 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi enggak sekarang. Ya, menurut yang saya tafsir ya 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Dan saya juga membaca begitu juga. Ya, jadi enggak ketika Yesus naik dia langsung mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan orang-orang saat itu enggak. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya nanti dikatakan bahwa ia menyuruh orang-orang saat itu supaya standby di Yerusalem. Dan pada saat pencurahan Roh Kudus mereka juga akan mengalami. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga enggak langsung ada pencurahan Roh Kudus enggak. Tetapi dikatakan di situ 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah inti yang mau kita pahami. Ya. Ada waktu-waktunya. Makanya saya katakan tadi bahwa skenario-nya Tuhan itu sudah tertata dengan rapi. Ya. Kalau manusia bisa berubah, nanti hari ini tiba-tiba berubah jamnya, tiba-tiba berubah waktunya, tiba-tiba berubah hari. Kalau ini sudah pasti. Ini sudah pasti, tidak ada perubahan. Nah, karena Alkitab adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan setelah kenaikan Yesus memberikan kuasa dan Roh Kudus, fokus kasihnya damai sejahtera, penyertaan kuasa, ini yang dimaksud dengan Roh Kudus ya. Tadi memberkati dikatakan di situ dia akan memberikan damai sejahtera. Sedangkan Roh Kudus ini yaitu damai sejahtera, penyertaan kuasa, keberanian, kemampuan. Kemampuan apa untuk melakukan amanat agung tadi? Ayo ada 2 slide lagi. Ya, memberkati itu seperti Yesus memberikan pelukan terakhir penuh cinta dan berkata aku bersamamu. Sedangkan pencurahan Roh Kudus itu seperti Yesus memberi mereka alat dan kekuatan untuk menjalankan tugas besar yang dia percaya. Ini tadi bedanya memberkati dengan Roh Kudus. Teman-teman harus memahami ini. Ini adalah hal penting. Jangan sampai nanti di luar sana ditanya kenapa ya di Lukas ini mencatat ini tapi sedangkan di Kisah Para Rasul mencatat ini. Teman-teman jangan bingung. Makanya saya jelaskan tadi sudah berkesinambungan. Ya, itu sudah cukup jelas. Jadi kita punya pegangan seperti ini. Ya, terakhir kesimpulan. Kalau tidak salah itu, ya inilah yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu kesimpulan. Ya, kesimpulan itu harus. Kesimpulannya, kenaikan Yesus ke surga adalah ia telah menyelesaikan misi keselamatan di dunia dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat tinggal bagi umat percaya. Kenaikan ini juga menjadi tanda bahwa ia akan kembali dan memberikan pengharapan bagi umat Kristen. Terus saya catat ini ya, Yesus akan kembali bila sudah tiba waktunya. Ya, jadi jangan mendahului waktunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan mendahului waktunya Tuhan. Sudah ada waktunya Tuhan. Ya, sudah ada waktunya kita dipanggil, sudah ada waktunya kita di sisi Bapa, sudah tersusun skenario-nya Tuhan itu ya. Kecuali kita mengambil kehendak kita sendiri. Nah, Tuhan juga bilang ya udah itu kemauan kamu. Ya, tapi Bapak nggak sejahat itu. Yesus sudah sejahat itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudah siap menjawab pertanyaan? Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya
siap? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah siap ketika kita menjalankan amanat dalam ini? Itu siapnya berat ya. Siap. Saya mau bertanya lagi, apakah kita sudah siap menjalankan amanat agung? Yes. Ya. Bilang yes, saya siap. Apakah kita sudah siap menjalankan amanat agung? Yes. Siap. Oke, berat sih sebenarnya. Berat, tapi dikatakan tadi bahwa kita harus menjalankan amanat agung itu. Itu bukan tawar menawar lagi. Itu bukan tawar menawar, tetapi itu sudah garis besar. Kita harus melakukan. Ya, kita terus bergumul sama Tuhan supaya Tuhan memampukan kita. Ada dua hal tadi, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu yang memampukan setiap kita. Amin. Amin. Itu harus kita imani. Dan kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa dan ya Tuhan, kami merasakan ada sesuatu hal yang baru yang baru kami dapatkan, dan kami tidak mau menyanyiakan ini Tuhan. Biarlah kami terus menjalankan visi misinya Tuhan, dan biarlah kami juga boleh berbuah, berkembang, dan bahkan berdampak dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, masa muda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menampung setiap kami, dan Engkau yang memagari kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ketika kami melangkah, kami tidak melangkah seorang diri, tetapi kami melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Ketika kami terantuk Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami, Engkau yang akan memulihkan kami. Saya percaya bahwa di tempat ini, hati yang hancur, Tuhan akan sembuh. Yes. Hati yang rusak, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Bahkan jiwa-jiwa yang akan jauh daripada Tuhan, Engkau akan memanggil kembali Amin. sebagai anak-anak yang Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan keterbatasan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin.